Saat itu seperti ada sesuatu yang akhirnya membuat Fikri terbangun. Menurut penuturan Fikri, kalau dia tidak tahu pasti itu apa, yang dia tahu ia terbangun kala itu. Saat ia akan kembali masuk ke dalam bangunan itu, ia melihat seperti ada sosok laki-laki berdiri di lantai 2 sambil menatap Fikri. Dan ketika ia hendak turun, ia melihat di salah satu ruangan ada cahaya merah dan ia pun kembali mendatangi sumber cahaya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Misterier. Jumpa lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode podcast misteri kita kali ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Fikri dan Andi, yang dimana mereka akan menceritakan pengalaman horornya yang terjadi pada tahun 2011 lalu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang belum subscribe channel Merah Putih Creator, silakan dulu di subscribe channelnya. Terus tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat update video terbaru dari kita. Jangan lupa juga jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini dialami oleh Jeffrey dan Andi bersama 3 orang sahabatnya yang lain, yang bernama Dharma, Susan, dan Maya. Mereka semua adalah mahasiswa dan mereka semua satu universitas. Seringkali mereka setiap akhir pekan menghabiskan waktu bersama. Kala itu mereka sedang berada di sebuah mall yang ada di kota Batam. Saat itu secara kebetulan Maya berulang tahun. Sekitar pukul 10 malam, yang dimana mall tersebut sudah mau tutup. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, mereka sempat berkeliling dahulu dan sepakat akan pulang sebelum jam 12 malam. Waktu itu Andi yang membawa mobil. Setelah berkeliling, akhirnya waktu hampir menunjukkan pukul 12 malam. Dan mereka pun berencana mengantar Susan terlebih dahulu, dikarenakan orang tua Susan yang terkenal agak sedikit bawel. Akses untuk ke rumah Susan memang agak sepi dan harus melintasi sebuah bangunan kosong yang entah dahulunya bekas apa. Yang pasti bangunan itu besar serta terdiri dari 2 lantai. Secara fisik bangunan itu terlihat seperti bangunan lama. Setelah mobil mereka berada di depan bangunan itu, Andi yang kala itu membawa mobil segera mengerem mendadak dan mesin mobil tersebut spontan mati. Semua teman-temannya pun terkejut kala itu. "Kenapa lu, Ndi? Lu ngantuk? Kalau lu ngantuk, gue yang bawa aja mobilnya," ucap Dharma. "Iya, Ndi, biar Dharma aja yang bawa mobil, daripada kenapa-kenapa nantinya," seru Jeffrey. "Bukan, gue nggak ngantuk. Emang lu pada nggak ngeliat tadi ada kakek-kakek yang tiba-tiba menyeberang?" Semuanya pun sempat terheran kala itu. "Mana ada kakek-kakek," ucap mereka. Dan saat itu kebetulan Maya yang duduk di depan pun menyampaikan hal yang sama, bahwa tidak ada siapa-siapa apalagi yang menyeberang. "Malah kami yang kaget karena lo tiba-tiba mengerem mendadak." Dikala Andi hendak menghidupkan kembali mobilnya, tiba-tiba, "Kenapa, Andi? Tahu nih gak nyala. Jangan bilang mogok ya," ucap Susan. "Gue harus pulang sekarang. Kalau enggak orang tua gue bisa marah besar." "Tenang aja." Andi saat itu mengajak Dharma turun dari mobil untuk mengecek mesin. "Sebentar deh, gue cek dulu mesinnya. Lo Dharma, temenin gue ya. Terus ambilkan senter di belakang."
Saat itu Andi membuka kap mesin mobilnya dan turun bersama Dharma untuk melihat jikalau mesinnya bermasalah. Setelah Andi mengecek, semuanya normal dan tidak ada masalah pada mesin dan lain-lain. Ia pun kembali ke dalam mobil dan mencoba menstarter mobilnya. Dan alhasil mobil itu pun tak kunjung menyala. Saat itu Susan dan Maya pun sedikit panik. Jadi gimana dong ini? Iya, gue bisa dimarahin nih kalau belum sampai di rumah. Mana aku kebelet lagi mau buang air kecil. Fikri, Dharma, dan Andi pun mencoba menenangkan Susan dan Maya. Kalau memang kamu sudah kebelet, buruan gih buang air di sana aja. Dan bawa air mineral aja untuk bilas, sambil menunjuk ke arah gedung tua itu. Oga nggak ada tempat lain lagi apa selain di sana? Ya mau gimana lagi? Ayo aku temanin kalau memang mau. Akhirnya Fikri, Susan, dan Maya pun masuk ke bangunan itu. Sedangkan Andi dan Dharma mencoba menelpon mobil derek dan mengecek di sekitar apakah ada bengkel yang buka. Setelah mencoba menelpon dan mengecek di sekitar, mereka pun tidak mendapatkan hasil. Andi dan Dharma pun masuk ke bangunan kosong itu untuk menyusul ketiga temannya. Di sana Susan kembali bertanya, "Gimana? Bisa nyala mobilnya? Gue bisa dimarahi kalau gini." Kita sudah mencoba menelpon mobil derek dan mengecek bengkel di sekitaran sini, tapi nggak ada hasil. Maya dan Dharma pun kala itu mencoba menelpon temannya yang lain dengan tujuan hendak meminta bantuan dan sempat temannya menjawab telepon. Karena kondisi waktu itu sudah larut malam, teman-teman mereka pun enggan untuk membantu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdiam sejenak di bangunan itu sambil memikirkan cara lain supaya mereka bisa pulang. Fikri pun memberikan usulan kala itu. Untuk sementara waktu sambil menunggu pagi kita berdiam saja di sini. Ini sudah larut malam, percuma juga, mending nanti menjelang subuh baru coba menghubungi lagi mobil derek. Kemungkinan ada jawaban. Tapi yakin kita nunggu di sini? Melihat kondisi bangunan ini, apa kalian gak merasa seram atau takut? Sudah, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Singkat cerita, karena kelelahan dan mengantuk, akhirnya mereka semua pun tertidur. Saat itu seperti ada sesuatu yang akhirnya membuat Fikri terbangun. Menurut penuturan Fikri, kalau dia tidak tahu pasti itu apa, yang dia tahu ia terbangun kala itu. Fikri merasa sedikit haus. Akhirnya ia kembali menuju mobil untuk mengambil air mineral. Dan tiba-tiba saat ia akan kembali masuk ke dalam bangunan itu, ia melihat seperti ada sosok laki-laki berdiri di lantai 2 sambil menatap Fikri. Fikri memang karakter orang yang pemberani. Tanpa berpikir panjang dan rasa penasaran, ia pun kembali masuk ke bangunan itu dan mencoba naik ke atas. Setelah sampai di lantai 2, ia mencoba memanggil, siapa tahu ada yang tinggal di sini. Ya, bisa dibilang tunawisma, pikir Fikri. Alhasil tidak ada jawaban sama sekali. Dan ketika ia hendak turun, ia melihat di salah satu ruangan ada cahaya merah dan ia pun kembali mendatangi sumber cahaya tersebut. Saat itu ia mendapati batu yang bisa dibilang batu aki yang bercahaya kemerah-merahan. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengambil batu itu dan memasukkannya ke saku celana. Singkat cerita, saat itu sudah masuk waktu subuh. Mereka semua pun sudah terbangun dan Susan masih mengeluh karena ia takut kalau pulang nanti ia pasti dimarahi. Andi sudah mendapati mobil derek dan jam 7 pagi nanti mobil itu akan menjemput mereka. Dan Dharma menyarankan Maya kala itu untuk pulang mengantarkan Susan dan menjelaskan perkara yang terjadi ke orang tuanya Susan.
Sedangkan mereka bertiga menunggu di sini sampai mobil derek datang. Akhirnya mobil derek pun datang dan mereka semua pulang ke rumah masing-masing, kecuali Andi yang masih mengurus mobilnya di bengkel. Saat itu belum ada kejadian aneh yang mereka alami. Sampai saat di suatu malam Susan bermimpi didatangi sosok pria hitam yang sangat besar dan berbicara kepadanya. Kembalikan, itu milikku. Kembalikan benda itu ke tempat semula. Karena merasa takut akan mimpinya dan bingung dengan mimpinya itu, siang harinya saat mereka berkumpul di kampus, Susan pun menceritakan mimpinya ke teman-temannya. Mereka sempat kaget mendengar hal itu. Susan sempat menyalahkan Andi yang menyuruhnya untuk buang air kecil di bangunan kosong itu. Hanya di benak Andi, di mimpi Susan, makhluk itu meminta agar mengembalikan sesuatu. Kan gak masuk akal aja, kata Andi ke teman-temannya, dengan perihal buang air kecil. Akhirnya mereka pun coba untuk menenangkan Susan. Malam hari pun Dharma mengalami mimpi yang serupa dengan Susan. Dharma kala itu sempat kebingungan dengan mimpinya. Kembali ia menceritakan mimpinya itu ke teman-temannya. Alhasil mereka semuanya pada kebingungan karena yang mereka tahu saat itu semuanya pada tertidur. Susan yang kala itu merasa tidak nyaman mengajak Andi dan Dharma ke rumah pamannya Maya yang mengerti sedikit tentang hal-hal gaib. Saat itu Fikri tidak ikut karena mendadak orang tuanya meminta ia segera pulang. Sesampainya mereka di rumah pamannya Maya, mereka pun menceritakan perihal mimpi yang Susan dan Dharma alami. Paman Maya pun melakukan sedikit ritual. Lalu ia berkata, bangunan itu angker. Ada penghuni yang merasa terganggu dengan kalian berada di sana. Dan tak hanya itu, penghuni itu merasa bendanya telah kalian ambil. Jadi sesegera mungkin kalian mengembalikan benda itu sebelum terjadi hal-hal yang lebih membahayakan diri kalian. Mereka saling melirik, bingung dengan benda yang dimaksud. Saat itu mereka pun pulang dan saat di perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain. Tapi mereka semua tidak paham dari benda yang dimaksud. Dan kecurigaan kecil timbul kepada Fikri. Karena saat itu hanya Fikri yang tidak ada. Keesokan harinya mereka pun menceritakan kembali kepada Fikri perihal yang disampaikan oleh pamannya Maya. Di sana Fikri terdiam dan membisu. Kecurigaan mereka berempat pun bertambah besar kala itu. Akhirnya Fikri membuka suara dan menceritakan kejadian sampai ia mengambil batu itu. Beberapa hari ini pun ia mengalami mimpi yang serupa dengan Susan dan Dharma. Bahkan ia merasa bukan dirinya saja yang dihantui benda itu, melainkan hampir seluruh anggota keluarganya mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Saat itu mereka kembali menemui pamannya Maya dan memperlihatkan benda yang dimaksud. Iya, ini bendanya. Benda ini auranya negatif. Dan penghuni dari benda ini pun sejenis genderuwo. Cepat kalian harus kembalikan benda ini ke tempatnya sekarang juga. Saat itu sekitar pukul 4 sore, mereka langsung menuju gedung tua itu. Di sana Susan enggan turun karena takut. Akhirnya hanya Fikri, Andi, dan Dharma yang masuk ke dalam. Sedangkan Maya menemani Susan di dalam mobil. Setelah mengembalikan benda itu, mereka pun langsung meninggalkan gedung yang tua dan lusuh itu. Setelah mengantar Susan, Maya, dan Dharma pulang, akhirnya yang tersisa hanya Andi dan Fikri. Andi yang hendak mengantarkan Fikri pulang tiba-tiba dikejutkan oleh Fikri yang tak sengaja merogoh saku celananya dan mendapati benda itu kembali. Mendengar hal itu, Andi pun langsung memberhentikan mobilnya dan sempat terjadi sedikit adu mulut.
yang dimana Andi tak hentinya menyalahkan Fikri yang mengambil benda gaib tersebut. Saat itu sekitar pukul 7:30 malam, Andi yang sudah tahu rumah pamannya Maya segera datang ke sana bersama Fikri. Pamannya pun kembali melakukan sedikit ritual. Singkat cerita, hasil mediasinya dengan genderuwo itu kalau Fikri harus masuk sendiri ke dalam gedung itu dan tidak boleh didampingi oleh siapapun. Karena Fikri yang memulai dan Fikri juga yang harus mengakhiri. Tanpa panjang lebar, akhirnya Andi, Fikri beserta paman Maya pun datang ke bangunan tua itu. Setelah melakukan sedikit ritual, akhirnya paman Maya meminta Fikri untuk masuk ke dalam. Dan pesan pamannya Maya kepada Fikri, seumpama kamu mendapatkan gangguan, jangan dihiraukan dan langsung kembalikan benda itu di tempat kamu menemukannya. Dan jangan sekali-kali kamu melihat-lihat ke arah lain. Tatapanmu hanya tertuju saja ke depan. Dengan rasa takut dan ragu-ragu, Fikri pun masuk ke dalam. Lumayan lama Fikri berada di dalam bangunan itu. Andi pun sempat khawatir dan kembali pamannya Maya menenangkan Andi yang gelisah. Kamu tenang saja, makhluk itu tidak akan bisa mencelakakannya. Mereka hanya bisa menggoda manusia, dan kalau manusia itu tergoda, maka celakalah dia. Tak beberapa saat, akhirnya Fikri pun terlihat keluar dengan muka yang sedikit pucat. Paman Maya pun meminta Andi dan Fikri untuk segera pergi dari bangunan itu. Selama perjalanan, Fikri pun menceritakan perihal saat ia berada di dalam bangunan. Ia merasa aneh karena bagian dalam bangunan itu terasa sangat berbeda dikala ia sudah beberapa kali masuk ke dalam. Terasa ia seperti disesatkan dan sengaja dia dibuat bingung saat berada di dalam. Paman Maya pun mengungkapkan bahwa itulah tipu muslihat jin. Jadi semakin kita takut dan jauh dari agama, maka akan sangat mudah sekali bagi makhluk-makhluk itu untuk mempengaruhi mata dan hati manusia. Saat itu Paman Maya pun memberikan air mineral yang sudah didoakan kepada Fikri, dan Andi juga diminta Paman Maya untuk meminum air doa tersebut. Oke Misterier, bagaimana tadi cerita pengalaman horor yang dialami oleh Andi, Fikri beserta teman-temannya? Jadi umpama kata ada nilai positif dari video ini, mohon diambil sebagai pembelajaran bagi kita semua. Dan kalaupun ada nilai negatif, mohon ditinggalkan. Jadi sekali lagi saya mohon tetap support selalu channel Merah Putih Creator dengan cara like di video ini jika kalian suka, komen, share ke teman-teman kalian, serta subscribe channel Merah Putih Creator dan aktifkan tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat video update terbaru dari kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.